warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kembali Ibu ingin menyapa Ananda, mengingatkan Ananda bahwa sebagai generasi muda tetaplah Ananda menjadi generasi yang penuh dengan semangat, penuh energik, dan ingat Ananda harus tetap dalam kondisi sehat dan terus belajar agar menjadi manusia yang berguna. Baik Ananda, kita akan melanjutkan pembahasan materi dari Good Governance atau menuju pemerintahan yang baik. Nah, di dalam mempelajari materi ini nanti Ananda akan mengetahui apa itu pemerintahan yang baik. Baik, kita akan lanjut dengan pembahasannya. Nah, coba Ananda perhatikan bahwa di dalam gambar itu dapat kita lihat bahwa itu adalah kondisi pada saat pemilihan umum. Nah, di dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu bentuk dari pencerminan pemerintahan yang baik. Nah, jadi dengan pemilihan umum, dengan proses penghitungan suara, itu adalah suatu cerminan sikap keterbukaan pemerintah, keterbukaan di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Baik, tujuan pembelajaran ini tidak akan Ibu sebutkan karena kemarin dalam pembahasannya dalam pertemuan pertama pembahasan Good Governance itu sudah kita jelaskan. Kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, jadi untuk menuju pemerintahan yang baik, pertama sekali akan kita bahas adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dan kemudian nanti baru kita akan membahas tentang sikap keterbukaan dan keadilan menuju pemerintahan yang baik. Nah, di dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu ada beberapa ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama itu terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya upaya untuk mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Jadi maksudnya di mana masyarakat dan juga lingkungannya masyarakat itu mempunyai suatu tingkat kemajuan, baik itu teknologi, pengetahuan, dan lain sebagainya, maka nanti dia akan menimbulkan berbagai macam kendala, berbagai macam kekacauan. Nah, pemerintah harus mampu mengantisipasi ini, menanggapi ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah adanya keseimbangan kekuasaan atau keseimbangan kekuatan. Jadi, kekuatan di sini adalah maksudnya bahwa masing-masing stakeholder dalam pemerintahan itu mempunyai suatu kekuatan dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Nah, jadi antara pemerintah, antara swasta, dan juga masyarakat harus ada suatu koordinasi yang baik dalam menjalankan pemerintahan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik? Silakan Ananda analisa pertanyaan ini dan Ananda jawab. Nah, kita lihat azas-azas pemerintahan yang baik. Nah, azas-azas pemerintahan yang baik yang pertama adalah adanya pelayanan yang baik atau azas keadilan dan kewajaran. Nah, jadi di dalam azas pemerintahan yang baik perlu adanya keadilan dan azas-azas kewajaran yang nanti akan diterapkan di dalam roda pemerintahan. Kemudian azas kepentingan umum. Jadi di sini pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pemerintahan itu sendiri. Kemudian azas yang ketiga, adanya keterbukaan. Nah, di azas keterbukaan ini perlunya ada transparansi di dalam pemerintah menjalankan atau membuat suatu acuan peraturan yang nanti akan diberlakukan kepada masyarakat. Jadi
aturan-aturan itu juga harus diketahui oleh masyarakat sehingga nanti tidak ada timpang tinggi ataupun masyarakat tidak bingung. Kemudian selanjutnya, tidak menyalahgunaan kewenangan. Nah, jadi di sini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus menjalankan kebijakan-kebijakan tanpa adanya suatu kepentingan pribadi atau kepentingan beberapa kelompok. Nah, jadi di sini pemerintah tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya sebagai orang yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian motivasi. Azas pemerintahan yang baik itu motivasi. Nah, motivasi ini sangat perlu sekali. Makanya yang 3 pilar di dalam demokrasi, di dalam good governance, ada pemerintah, ada kekuasaan swasta, dan juga ada masyarakat. Nah, 3 pilar tadi atau 3 pilar yang kemarin sudah kita pelajari itu satu sama lain harus saling mendukung. Azas selanjutnya adalah kecermatan. Jadi kecermatan di sini adalah suatu ketepatan sasaran dalam pemerintah mencapai suatu keinginan. Dan jadi ketika pemerintah membuat suatu aturan, membuat suatu acuan, harus ada kecermatannya. Nah, jadi misalnya ada pemerintah ingin membuat suatu bangunan seperti rumah susun dan lain sebagainya. Nah, kalau rumah susun itu cocoknya di mana ya dibuat, kemudian untuk apa ya. Nah, kita lihat lingkungan di sekitarnya. Jadi kecermatan pemerintah dalam membuat suatu keputusan. Jadi tidak hanya itu saja, tidak hanya pembuatan rumah susun, banyak lagi kebijakan-kebijakannya, apakah itu di sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, harus cermat, pikirkan dulu baru nanti melakukan suatu kinerjanya. Kemudian azas selanjutnya adalah ketidakberpihakan atau kesamaan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi azas kebersamaan itu juga perlu. Kemudian lanjut dengan keseimbangan. Azas keseimbangan di sini maksudnya setiap daerah yang mempunyai kebutuhan yang berbeda, nah itu pemerintah harus cermat. Apakah setiap daerah perlu dengan suatu kebutuhan yang dikatakan setiap daerah tadi mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, kemudian lanjut dengan kepastian hukum. Nah, kepastian di hukum di sini itu perlu sekali karena dengan adanya ketegasan hukum, maka pemerintahan yang baik itu tentu akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, sekarang kita lihat prinsip pemerintahan yang baik. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, adanya azas akuntabilitas, transparansi, keterbukaan partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, adanya supremasi hukum, kemudian peduli pada stakeholder, dan yang terakhir adalah kesetaraan. Nah, berikut pertanyaan kedua. Apakah dengan menerapkan 7 prinsip pemerintahan yang baik akan terwujud good governance? Nah, silakan Anda jawab, dan ini adalah pertanyaan yang kedua. Kemudian lanjut kita akan lihat tentang faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Kita akan lihat faktor pendukung dulu. Nah, dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik itu ada partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, kemudian sumber daya manusia. Nah, ini 4 hal ini atau 4 faktor ini itu merupakan
faktor pendukung. Jadi dengan memiliki partisipasi yang baik, kemudian dengan sarana dan prasarana yang baik juga, kemudian sumber daya manusia juga yang berkualitas, maka pemerintahan yang baik itu tentu akan bisa berjalan. Kemudian ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya salah satunya adalah integrasi atau integritas pelaku pemerintahan yang rendah. Nah, sini perlu Ibu ingatkan, seorang pemerintah atau seorang pejabat atau seseorang yang memangku suatu kekuasaan, kalau dia mempunyai integritas yang rendah, maka akan sulitlah terlaksana pemerintahan yang baik. Nah, jadi integritas di sini maksudnya adalah suatu tanggung jawab. Jadi perilaku orang yang tidak bertanggung jawab akan merusak sistem pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, kondisi politik dalam negeri yang kurang demokratis. Jadi apabila demokratis ini di dalam sistem politik, dalam kondisi politik tidak berjalan, maka merupakan suatu penghambat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian krisis ekonomi, ya, dan juga kemudian kurangnya partisipasi masyarakat, dan terakhir sistem hukum yang lemah. Jadi 5 faktor ini merupakan hal yang sangat menghambat sekali untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Kita lanjut dengan pertanyaan ketiga. Upaya pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat pemerintah yang baik. Nah, jadi Ananda carilah atau Ananda pikirkan apa ya upaya pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat untuk pemerintahan yang baik ini. Demikian saja Ananda, mudah-mudahan Ananda tetap semangat dan silahkan kerjakan soalnya dengan baik. Demikian, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.